Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitriani, NIM 2618103 dari Tadris Matematika atau kuliah forecasting yang diampu oleh Bu Alimatus Solihah. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan meramalkan beberapa model yang telah tersedia. Nah, dibantu dengan aplikasi Minitab. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa itu forecasting? Forecasting adalah meramal atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa datang berdasarkan variabel atau kemungkinan yang ada. Di sini, untuk kali ini saya menggunakan model peramalan autoregresif atau yang bisa dikenal dengan model AR. Nah, model AR adalah bentuk regresi yang menghubungkan suatu nilai pengamatan dengan nilai pengamatan masa lalunya pada selang waktu tertentu. Nah, adapun tahapan-tahapan pada model AR, yaitu ada yang pertama identifikasi kestasioneran data. Yang kedua, menentukan parameter model. Dan yang ketiga, verifikasi model. Dan yang keempat, peramalan. Nah, model dapat digunakan jika datanya sudah stasioner. Nah, bagaimana untuk melihat datanya apakah sudah stasioner atau belum? Pada video kali ini, saya menggunakan data penjualan produk minuman sehat dari 26 periode. Nah, kita masuk di MS Excel, kita copy paste datanya. Kita masuk ke aplikasi Minitab, kita paste. Untuk yang pertama, caranya itu adalah kita pilih start. Nah, kita pilih time series, kita pilih time series plot. Nah, kita pilih simple. Kenapa pilih simple? Karena di sini ada dua periode, ada dua variabel, yaitu variabel periode dan variabel produk. Kita klik OK. Nah, seriesnya kita isi dengan variabel mana yang akan kita uji atau kita lihat tim series plotnya. Maka kita pilih C2 atau produk, kita select. Nah, kita pilih tim atau select. Di sini kita pilih index. Sebenarnya kita bisa pilih kalender. Di sini ada hari, bulan, tahun, bulan tahunan. Tapi untuk lebih mudahnya kita pilih index. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, perhatikan dalam menganalisis kestasioneran data melalui tim series plot, kita hanya melihat secara visualnya saja, yang artinya tidak melihat standar nilai apapun bahwa data tersebut stasioner. Nah, kita lihat titik-titik grafik angka ini walaupun naik turun masih dalam rata-rata. Nilai rata-ratanya itu ada di tengah di sini. Maka data melalui tim series plot sudah dikatakan stasioner karena masih sekitaran dalam rata-rata. Nah, untuk meyakinkan kembali apakah datanya sudah stasioner atau belum, maka kita bisa menguji dengan grafik autocorrelation function atau bisa kita kenal dengan ACF, atau dengan grafik particle autocorrelation function atau kita kenal dengan PACF. Caranya itu sebagai berikut. Kita klik start, pilih time series. Nah,
karena kita mau menguji autocoloration-nya, kita klik ACF. Nah, seriesnya kita pilih produk, C2, klik. Berhubung kita akan menguji ACF-nya, kita aktifkan store ACF dan store ke statistik. Kita klik OK. Nah, coba kita perhatikan pada grafik ACF-nya yang berwarna biru ini namanya lag. Lag di sini dalam suatu data dikatakan stasioner berdasarkan grafik ACF dan PACF-nya bila jumlah lagnya itu yang memotong garis merah masih dalam batas toleransi, yaitu kurang lebih 3. Nah, karena grafik ACF-nya itu yang memotong itu 1, yaitu ada di lag nomor 3, maka data ini sudah stasioner karena di sini lag yang terpotong atau garis biru yang terpotong oleh garis merah tidak ada, berdasarkan ACF-nya sudah stasioner. Nah, selanjutnya kita lihat grafik PACF-nya. Klik pilih start, kita pilih time series, pilih vertical autocoloration. Nah, untuk seriesnya kita pilih CA2 produk, select. Nah, karena kita mau menguji grafik PACF-nya, kita klik aktifkan store PACF dan store ke statistik. Kita klik OK. Nah, kita lihat pada garis PACF-nya terdapat satu lag yang terpotong. Karena lagnya yang terpotong itu tidak lebih dari 3, maka berdasarkan grafik PACF-nya di sini datanya stasioner. Nah, lagnya itu ada di 2. Lalu dari PACF pula kita bisa memilah mana model yang sesuai. Karena di sini yang terpotong lag 2, maka nanti kita akan menguji model AR1 dan AR2. Yang manakah yang signifikan agar bisa kita jadikan patokan peramalannya. Caranya sebagai berikut. Kita pilih start, pilih time series. Nah, di sini kita pilih ARIMA. ARIMA di sini merupakan gabungan dari AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Karena di sini kita klik, karena di sini kita akan menguji AR-nya, maka nanti kita pakainya autoregresif. Seriesnya kita klik C2, select. Nah, autoregresif ini nanti kita isi berturut-turut 1 dan 2. Untuk difference sama moving average kita tetap nilainya 0. Kita 1 rubah. Nah, grab-nya karena kita mau tahu residual ACF sama PACF-nya, kita aktifkan. Klik OK. Nah, forecast sama resultnya tetap nggak usah kita rubah, kita store. Nah, result sini residual sama fit-nya kita aktifkan. Klik OK dan OK. Nah, di sini kita bisa lihat dari p-value AR1. P-value di sini di mana suatu model dikatakan signifikan jika model tersebut mempunyai p-value kurang dari alfanya, di mana nilai alfanya yaitu 0,05. Nah, berhubung di sini AR1-nya itu 0,077, maka AR1 tidak signifikan. Perhatikan juga grafik ACF dan PACF-nya. Grafik ACF residual, apakah ada yang garis yang memotong? Di sini ada memotong itu di ACF-nya lag 3.
Nah, untuk grafik PACF-nya tidak ada garis yang memotong atau lak yang memotong. Jadi, model AR1 dikatakan kurang tepat karena masih ada lak yang terpotong dan nilai p-value-nya itu lebih dari nilai alfanya. Selanjutnya, coba kita model AR2-nya. Kita klik start, pilih time series, pilih ARIMA. Nah, C2-nya tetap produk, select. Nah, autoregresifnya kita ubah menjadi 2. Untuk grade sama storage-nya tetap sama, kita klik. Nah, kita di sini udah ada p-value. P-value dari AR2 itu 0,04. Maka model AR2 ini sudah signifikan karena nilai p-value-nya itu kurang dari nilai alfanya. Kita lihat grafik ACF dan PACF-nya. Pada grafik ACF-nya tidak ada lak yang terpotong. Nah, kita perhatikan juga grafik PACF-nya. Grafik PACF-nya juga tidak ada grafik yang terpotong. Maka model AR2 termasuk signifikan. Jadi kita sudah tahu model mana yang signifikan, yaitu model AR2. Selanjutnya kita mau meramalkan. Kita mau menentukan model yang tepat, sudah. Nah, selanjutnya kita dengan peramalnya. Caranya itu kita pilih start, kita pilih time series, kita pilih ARIMA. Nah, produknya tetap select, autoregresifnya tetap 2 karena ini model yang tepat. Nah, untuk grade-nya, untuk residual ACF dan PACF-nya tidak perlu kita aktifkan karena tadi kita sudah melihat residual ACF maupun PACF-nya pada pengujian sebelumnya. Kita nonaktifkan. Oke. Nah, store-nya juga kita nonaktifkan. Sedangkan forecast-nya kita isi lead. Lead di sini itu artinya berapa periode yang akan kita ramalkan. Nah, di sini saya akan meramalkan 10 periode. Berarti setelah 26 itu ada 27, 28, 29 dan seterusnya. Sedangkan start forecast di sini kita isi dengan kolom mana yang akan kita tempatkan sebagai hasil peramalannya atau yang masih kosong. Di sini tuh C11. Klik OK. Nah, ini berarti hasil forecast-nya, hasil peramalnya. Nah, di sini itu bukan merupakan periode pertama, melainkan periode selanjutnya, yaitu 26, 27, 28 dan seterusnya. Nah, karena di sini datanya itu data sebuah minuman yang mana tidak bisa bentuknya pecahan, maka kita bulatkan. Tadinya yang 167,8 kita bulatkan menjadi 138. Nah, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.